Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?" Ad-Duha ayat 6. Dialah ibu kandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya lengkap adalah Aminah binti Wahb ibnu Abdu Manaf, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Zuhroh. Aminah juga dihormati sebagai penghulu wanita di kalangan suku Bani Zuhroh. Ibu Aminah bernama Barah binti Abdul Uzza ibnu Usman ibn Abdud Dar ibnu Kusyai ibnu Kilab. Sedangkan nenek dari pihak ibu bernama Ummu Habib binti Asad ibn Abdul Uzza ibn Kusyai. Dalam konteks ini, Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa Aminah binti Wahb memiliki saudara laki-laki yang dapat menjadi paman Nabi Muhammad dari pihak ibunya. Namun, anggota Bani Zuhroh mengklaim bahwa mereka adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Aminah berasal dari kelompok mereka. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy, Siti Aminah dianggap sebagai wanita terbaik dalam hal keturunan, tempat kelahiran, dan status sosial. Menurut dialek yang digunakan, Siti Aminah berasal dari kota Makkah. Keluarganya pun tinggal di kota Makkah. Kisah Siti Aminah binti Wahb mencatat bahwa ibunda Nabi dilahirkan dan dibesarkan di rumah kuno Bani Zuhroh. Siti Aminah besar dekat Baitul Atiq, Baitullah, dan sering pergi ke Ka'bah bersama teman-temannya untuk melihat rumah-rumah di sekitar Baitul Haram. Rumah-rumah Bani Zuhroh dan Bani Hashim termasuk di antara yang terdekat dengan Baitul Atiq. Dikatakan bahwa perkampungan Bani Zuhroh dan Bani Hashim merupakan perkampungan Arab yang paling terhormat pada masa itu. Masa kecil Siti Aminah binti Wahb sangatlah sederhana. Imad Al-Hilali menulis di Ensiklopedia Wanita Al-Quran, bahwa Siti Aminah sering berdiri di dekat Ka'bah dan menyaksikan orang-orang yang melakukan tawaf, serta sumur Zam-Zam yang airnya melegakan orang-orang yang sedang berhaji. Hal yang sama juga berlaku untuk kedudukan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga Quraisy. Meskipun Siti Aminah masih muda, ia menyadari bahwa ia berasal dari keluarga Quraisy yang paling terhormat. Namun, tampaknya Siti Aminah belum sepenuhnya menyadari kesederhanaan itu. Dia tidak menyadari bahwa dia berdiri di antara Bukit Safa dan Marwah. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah wanita paling mulia yang menginjakkan kedua kakinya di atas butiran-butiran pasir yang pernah diinjak oleh seorang wanita mulia pada zamannya. Dari dirinya, akan terlahir cahaya Mekah yang kemudian memancar ke seluruh dunia. Bersama kawan sebayanya, Siti Aminah kecil sering mengunjungi Baitul Haram untuk melihat makam Ibrahim alaihi salam dan sumur Zam-Zam. Bersama teman-temannya, ia pergi ke sumur itu dan meminum airnya. Kemudian, Siti Aminah kecil kembali ke Baitul Haram untuk melakukan tawaf bersama para thaifin. Pada masa itu, berhala-berhala masih berdiri di dalam dan di sekitar Ka'bah. Banyak penyembah berhala yang mengklaim bahwa tindakan mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Siti Aminah melihat dengan ragu-ragu. Namun, ia menyadari bahwa kakeknya Abu Qabasyah tak bisa melarang, tetapi menolak menyembah berhala-berhala tersebut. Tanpa ragu, ia mengecam bahwa penyembahan berhala tak berguna atau berbahaya. Meskipun begitu, Siti Aminah mengetahui bahwa keluarganya mengikuti tradisi Arab pada masa itu dengan menyembah bintang Al-Syari. Abu Qabasyah juga mempraktikkan tradisi tersebut. Waktu terus bergulir. Aminah binti Wahb semakin matang. Pikirannya semakin banyak dipenuhi oleh berbagai hal. Seringkali ia mendengar cerita dari para pendeta dan peramal, bahwa akan ada seorang nabi yang akan datang di tengah-tengah umat manusia. Para perempuan Arab sangat berharap bahwa nabi tersebut akan lahir dari rahim mereka. Terutama karena ada kabar bahwa nabi tersebut akan muncul di tengah-tengah masyarakat Arab, khususnya di kota Mekah. Konon, wanita-wanita Quraisy pada masa itu terkenal dengan ketajaman intuisi mereka yang dapat meramal nasib para pemuda. Bahkan, beberapa dari mereka telah mampu mengarahkan perasaan mereka pada Abdullah ibn Abdul Muthalib, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasakan kecenderungan yang kuat terhadapnya. Mereka meramalkan bahwa sang nabi akan lahir dari tulang rusuknya. Dugaan ini didasarkan pada ketampanan wajahnya dan sinar yang terpancar dari dahinya. Dalam Ensiklopedia Wanita Al-Quran, Imad Al-Hilali menulis bahwa pada suatu hari,
Siti Aminah masuk ke kamarnya sendiri dan tiba-tiba melihat kedua orang tuanya memperhatikannya dengan seksama. Mereka memandangnya dengan tajam. Tidak lama kemudian, ia mendengar mereka berdoa dengan suara pelan. Namun, Ibu Barah binti Abdul Uzza adalah seorang wanita pintar dan cerdik. Tanpa ragu, ia mendekati Siti Aminah dan berkata dengan tegas, "Ayahmu akan membawamu ke Darun Nadwah, bersiaplah." Pikiran Siti Aminah mulai berputar. Dia menyadari bahwa Darun Nadwah akan menjadi batas antara masa kecil dan masa remajanya. Sekarang, Siti Aminah semakin dewasa. Dia meninggalkan masa kecilnya dan memasuki masa dewasa. Dia juga harus menutup auratnya dengan baik karena sudah dewasa. Dengan singkat, Siti Aminah bersiap-siap untuk pergi ke Darun Nadwah bersama ayahnya. Sebelumnya, tidak dilupakan bahwa mereka terlebih dahulu melaksanakan ziarah ke Ka'bah dan melakukan tawaf 7 kali. Sesudah itu, mereka baru bergerak menuju Darun Nadwah, yang merupakan kediaman Bani Abdud Dar ibn Qusay. Di tempat tersebut, segala acara pernikahan, khitanan, atau penyelesaian perselisihan diadakan. Setibanya di Darun Nadwah, Siti Aminah diberikan hijab dan pakaian gamis untuk menutupi wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Siti Aminah telah mencapai usia dewasa dan wajib menutup aurat. Kemudian, Siti Aminah kembali ke kediaman Bani Zuhroh. Namun, masa kanak-kanaknya telah berakhir. Di sisi lain, wanita-wanita dari Bani Zuhroh sibuk mengatur sebuah pertemuan kecil untuk Saudah, yang merupakan seorang peramal. Mereka berkumpul di sekelilingnya, dan bersiap-siap untuk memberikan komentar tentang apa yang akan diungkapkan. Mereka mendengarkan dengan seksama. Saudah kemudian mulai memberikan ramalan tentang ciri-ciri wajah dari wanita-wanita yang duduk di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Saudah berkata, "Hai Bani Zuhroh, seorang pemberi peringatan, baik laki-laki maupun perempuan, akan lahir di tengah-tengah kalian. Mohon tunjukkan para putri kalian kepadaku." Tanpa banyak berpikir, kaum wanita Bani Zuhroh segera mengumpulkan anak perempuan mereka, dan membawanya kepada Saudah. Sebagai seorang peramal terkenal dari suku Quraisy, Saudah mulai meramalkan nasib masing-masing dari wanita Bani Zuhroh secara berurutan. Ketika tiba giliran Barah binti Abdul Uzza, ia memperkenalkan putrinya yang bernama Aminah kepada Saudah. Kali ini, Saudah memerlukan waktu yang cukup lama untuk memeriksa Aminah dengan seksama dan memperhatikan setiap detailnya. Saudah memberikan perhatian ekstra pada Aminah, dibandingkan dengan putri lain yang telah ditunjukkan sebelumnya. Para wanita lainnya dengan cermat mengamati setiap gerakan peramal. Saudah menatap wajah Aminah dengan tajam. Dia sesekali menahan napas dan menoleh ke arah langit. Tidak lama setelah itu, dia kembali menatap wajah Aminah dengan melepaskan napas panjang. Kali ini dia terlihat lebih tenang. Namun, para perempuan Bani Zuhroh yang sejak tadi menahan napas, terus memandang dan mendengarkan dengan rasa penasaran yang semakin tinggi. Akhirnya, yang sangat mereka nantikan itu bersuara. Dengan tenang, Saudah mengatakan, "Inilah wanita yang akan melahirkan seorang pemberi peringatan." Dikatakan juga, bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Akan tetapi, ia lebih condong kepada Abdullah dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Alasan dibalik preferensi ini tidak diketahui oleh Abdul Muthalib, terutama setelah nazar penyembelihan yang terkenal itu. Di suatu waktu, Abdul Muthalib, seorang pemimpin dan tokoh terkemuka dari suku Quraisy, beserta anaknya Abdullah, mengunjungi tempat tinggal Wah di kampung Bani Zuhroh. Turut serta dalam rombongan Abdul Muthalib adalah putri-putri dan wanita dari suku Bani Hashim. Mendapat kabar tentang kedatangan rombongan Abdul Muthalib, Wah segera mencari Siti Aminah. Terlihat sang ayah sangat bahagia karena besan dari tokoh Quraisy akan datang. Wah lantas menyampaikan, "Putriku, tokoh dari suku Bani Hashim telah tiba dan meminta kamu untuk menjadi istri putranya, Abdullah." Tiba-tiba, Aminah menitikkan air mata di kedua matanya. Ayahnya merasakan kebahagiaan yang memenuhi hatinya melalui ekspresi putrinya. Wah tidak perlu menunggu jawaban karena kebahagiaan terpancar jelas di wajah putrinya. Kata-kata penuh emosi dan berat hati terucap dengan tegas, menunjukkan bahwa Aminah dengan lapang hati, menerima pernikahan dengan Abdullah. Menelusuri jejak sang ayah, Abdullah ibn Abdul Muthalib juga menggeluti profesi pedagang dan perwakilan negara. Bersama dengan rekan-rekan pedagang Arab, ia berkelana ke pasar-pasar Arab,
termasuk pusat-pusat perdagangan di Yaman dan Syam. Pada suatu perjalanan dagang, Abdullah jatuh sakit hingga meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. 9 bulan kemudian, Muhammad ibn Abdullah dilahirkan. Ya, dilahirkan di kota Mekah. Setelah wafatnya Abdullah ibn Abdul Muthalib, Siti Aminah tetap memenuhi kewajibannya, sebagai istri dan juga sebagai ibu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahunnya, ia rajin mengunjungi makam suaminya. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah kembali mengunjungi makam suaminya, bersama Abdul Muthalib dan Ummu Aiman, pengasuh masa kecil Rasulullah. Namun, ketika tiba di Al-Abwa pada saat perjalanan pulang ke Mekah, ibunda Nabi meninggal dunia. Jenazah ibunda Nabi dikebumikan di sana.